Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Adaka Channel. Kali ini saya akan membagikan kepala daerah kabupaten kota petahana dalam Pilkada 2024 Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah ini ada kepala daerah yang mencalonkan lagi dalam Pilkada 2024. Ini ada beberapa contoh: Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Surakarta. Untuk lebih detailnya silakan simak video ini sampai habis. Namun bagi yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Kabupaten Blora. Kabupaten Blora ini ada calon yang merupakan petahana. Jadi yaitu di nomor urut 1 yaitu atas nama Arif Rohman. Ini merupakan Bupati periode 2021-2026. Tempat tanggal lahir Blora 8 Maret 1980. Untuk pendidikannya S1 Universitas Darul Ulum Jombang, S2-nya Ilmu Politik Universitas Indonesia. Karirnya adalah tenaga ahli anggota DPR RI, staf khusus Menteri PDT RI, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Wakil Bupati Blora, ada Guru Ngaji Ponpes An-Nur Seren, dan Bupati Blora periode 2021-2026. Pada pilkada ini, Arif Rohman ikut lagi dalam pemilihan Bupati Kabupaten Blora. Kabupaten Demak. Di Kabupaten Demak ini yaitu pasangan calon nomor urut 2 yaitu Esti Anah. Ini merupakan Bupati Petahana ke-51. Jadi Esti Anah SE lahir 28 Mei 1985 adalah Bupati Demak periode 2021-2024. Ia menjabat sejak 24 Mei 2021 setelah dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradika Bakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang. Pendidikannya SD Negeri 8 Demak, SMP Negeri 2 Demak, SMA Negeri 1 Bayi Kudus, S1 Ekonomi Universitas Dianuswantoro, S1 Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung. Untuk profesi dokternya yaitu Universitas Islam Sultan Agung. Organisasi yang pernah diikutinya pengurus P2KB ID Cabang Demak, pengurus bidang kesejahteraan dan pengabdian ID Cabang Demak, dan wakil bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak 2019 sampai dengan sekarang. Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan ini pada calon nomor urut 2 yaitu Bambang Pujianto ini mencalonkan lagi. Bambang Pujianto lahir 19 Agustus 1960, adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Bupati Grobogan. Pada Pilkada 2024 ia resmi mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Grobogan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk pendidikannya SD Negeri Plosorjo, SMP Negeri Wirosari, SMA N2 Grobogan, S1 Fakultas Kedokteran Undip, dan S2-nya Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Undip juga tahun 2009. Kabupaten Karanganyar. Di Kabupaten Karanganyar yaitu calon nomor urut 2 yaitu Robert Kristanto. Ini merupakan Wakil Bupati Karanganyar periode lalu. Ini ya, lahir 18 Oktober 1973, adalah politikus yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Karanganyar periode 2018-2023. Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati, ia pernah menempati posisi sebagai anggota DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2014-2019. Lahir pada bulan Oktober, tepat di bulan Ramadan, dari pasangan Bapak Haji Sumarno, Lurah Bejen tahun 1982-1996, dan Ibu Hajah Wahyu Basuki. Dari itu diberikan nama Robert atau Ramadan Oktober. Riwayat pendidikannya SD Negeri Cangkakan, SMP Negeri 1 Karanganyar, SMA Negeri 1 Karanganyar, S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, S2-nya juga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Riwayat pekerjaannya sebagai manajer marketing Toserba Rahayu, owner Swalayan Putra Rahayu, anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen ini pasangan calon nomor urut 2 ini merupakan petahana, baik itu bupatinya dan wakil bupatinya. Jadi mencalonkan lagi dua-duanya. Arif Sugianto lahir 10 Juni 1977, adalah Bupati Kebumen periode 2021-2024. Sebelum menjabat Bupati, Arif Sugianto juga pernah menjadi Wakil Bupati Kebumen
pada 2019-2021. Karir politiknya, Arif Sugianto menjabat sebagai Wakil Bupati Kebumen sejak 2019-2021. Pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020, Arif Sugianto mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kebumen untuk periode 2021-2024 bersama dengan calon Wakil Bupati bernama Haja Ristawati Purwaningsih. Di Pilkada 2020, pasangan Arif Sugianto dan Ristawati Purwaningsih diusung oleh PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, P3, PAN, dan Demokrat. Pasangan tersebut maju sebagai calon tunggal dan melawan kotak kosong. Arif Sugianto dan Ristawati Purwaningsih unggul di Realkon KPU di Pilkada Kabupaten Kebumen 2020 dengan persentase 60,8% atau 389.724 suara per versi 19 Desember 2020 pukul 14.02.17. Sedangkan wakilnya Ristawati Purwaningsih lahir 13 Oktober 1975 adalah Wakil Bupati Kebumen periode 2021-2024. Ia menjabat sejak 26 Februari 2021 setelah dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara daring. Riwayat pendidikannya SD Negeri Purwodadi, SMP Negeri Buayan, SMA Negeri Kebumen, D3 Analisis Kesehatan Akademi Analisis Kesehatan Nasional Surakarta, D3 Kebidanan Akbid YLPP Purwokerto, D4 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, S2 Magister Manajemen Seti Widya Wiwaha Yogyakarta. Riwayat organisasinya Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting Gombong Timur, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Kebumen, Bendara Asosiasi Klinik Kabupaten Kebumen, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kebumen 2019 sampai 2024. Kabupaten Kendal, di Kabupaten Kendal ini calon nomor urut 3 Windu Sukobasuki ini mencalonkan pada Pilkada 2024 ini yang sebelumnya adalah Wakil Bupati Kendal kelima. Haji Windu Sukobasuki Eza atau lebih dikenal dengan Haji Basuki lahir 13 Juni 1961. Merupakan politikus Partai Demokrat yang terpilih sebagai Wakil Bupati Kendal mendampingi Diko Ganinduto untuk periode 2021-2024. Ia pernah berkiprah di Akademi Militer akan tetapi memutuskan untuk pensiun dini. Riwayat hidup, karir Basuki dimulai ketika menjadi kader Akademi Militer TNI Angkatan Darat Unit Kopassus, akan tetapi ia memutuskan untuk pensiun dini dan menjadi pengusaha sekaligus politikus. Basuki pernah menjadi politikus Partai Nasdem dan menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Namun di tengah masa jabatannya sebagai anggota DPRD, Basuki dipecat dari anggota partai sekaligus DPRD karena dianggap berseberangan dengan kebijakan partai. Kemudian Basuki pindah ke Partai Demokrat. Wakil Bupati Kendal 2020 sampai sekarang pada pemilihan umum Bupati Kendal 2020, Basuki mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kendal berpasangan dengan Diko yang merupakan kader Partai Golkar. Pada akhirnya pasangan Diko Basuki Dibas berhasil memenangkan Pilkada Kendal 2020. Kabupaten Klaten ini untuk calon nomor urut 1 Yoga Hardaya ini merupakan Wakil Bupati Klaten kelima. Jadi Yoga Hardaya lahir 20 Juni 1967 adalah Wakil Bupati Klaten periode 2021-2024. Ia menjabat sejak 26 Februari 2021 setelah dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara daring. Pendidikannya lulus SD Negeri 1 Jonggrangan, lulus SMP 1 Negeri 1 Klaten, lulus SMA Negeri 2 Klaten, lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, lulus S2 Universitas Slamet Riyadi. Organisasinya Ketua DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Klaten, Koordinator Bidang Pemuda DPD 2 Golkar Kabupaten Klaten, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Klaten Utara, Bendahara DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Klaten, Sekretaris DPC Ormas MKGR Kabupaten Klaten, Pembina Paguyuban Cinta Damai Kabupaten Klaten, dan Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Klaten. Kabupaten Kudus, pasangan nomor urut 2 Hartopo ini juga mencalonkan lagi yang sebelumnya Bupati Kudus ke-38. Hartopo lahir 10 Agustus 1967 adalah pelaksana tugas PLT Bupati Kudus sejak 29 Juli 2019 dan Bupati Kudus sejak 9 April 2021. Sebelumnya Hartopo menjabat sebagai Wakil Bupati Kudus bersama Muhammad Tamsil pada tahun 2018-2019.
Riwayat pendidikannya SMP Negeri 3 Kudus, SMA Negeri 1 Kudus, Akademi Teknologi Ronggolawe Cepu, Universitas Mahendra Data Denpasar, Universitas Muria Kudus, Universitas Islam Sultan Agung. Riwayat pekerjaannya Tri Tanggung Persada, wira swasta, anggota DPRD Kabupaten Kudus, Wakil Bupati Kudus, PLT Bupati Kudus, dan Bupati Kudus tahun 2021-2023. Kabupaten Pekalongan ini ada 2 pasangan calon ya untuk nomor urut satunya, yaitu Fadia Ar-Rafiq yang sebelumnya yaitu menjabat sebagai Bupati Pekalongan ke-24, dan nomor urut 2 ini atas nama Riswadi ini merupakan wakil bupatinya periode 2021 sampai sekarang juga. Jadi ini bupati dan wakil bupatinya menjadi 2 pasang calon gitu ya. Jadi untuk Fadia Ar-Rafiq ini lahir 23 Mei 1978 dengan nama Laila Fatihah, adalah politikus Bupati Pekalongan periode 2021-2024 dan juga merupakan penyanyi dangdut dan anak dari pedangdut senior Indonesia Ar-Rafiq. Fadia pernah mengikuti jejak ayahnya yaitu sebagai pedangdut. Namanya melejit setelah ia melemparkan sebuah single yang berjudul Cik Cik Bum Bum tahun 2000. Setelah beralih ke dunia politik, Fadia pernah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan periode 2011-2016, mendampingi Ahmad Antono sebelum kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Pekalongan yang berpasangan dengan Haji Riswadi SH. Program unggulan berikut adalah program unggulan selama Fadia Ar-Rafiq menjabat Bupati Pekalongan periode 2021-2025, Jalan Alus, rezeki mulus, kudu sekolah, kesehatan gratis, cukup pakai KTP, bantuan seragam sekolah siswa SD SMP. Sedangkan nomor urut 2 Riswadi lahir 23 Maret 1973 adalah seorang politikus asal Jawa Tengah yang terpilih sebagai Wakil Bupati Pekalongan pada periode 2021-2025 mendampingi Fadia Ar-Rafiq. Pendidikan lulus SD Negeri Gandarum 2 Pekalongan, lulus SMP 1 Negeri 1 Kajen, lulus Semea Negeri 2 Pekalongan, S1 Universitas Pekalongan. Organisasinya Ketua Karang Taruna Kabupaten Pekalongan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Karirnya Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih. Kabupaten Pemalang, Pemalang ini pada calon nomor urut 2 Mansur Hidayat, ini merupakan saat ini Bupati Pemalang. Mansur Hidayat lahir 30 Desember 1975 adalah Bupati Pemalang periode 2021-2024 yang terpilih berdasarkan pemilihan umum Bupati Pemalang 2020 bersama dengan Mukti Agung Wibowo yang diusung oleh P3 dan Gerindra. Saat ini beliau ditunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi PLT Bupati Pemalang menggantikan Mukti Agung Wibowo sebagai Bupati Pemalang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK RI dengan dugaan penerimaan barang dan jasa tidak sah serta jual beli lelang jabatan di struktur lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang pada 9 Oktober 2023. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana melantik Bupati Pemalang untuk menjadi Bupati Pemalang menggantikan Mukti Agung Wibowo. Untuk riwayat pendidikannya yaitu SD Negeri 2 Moga, SMP Negeri 1 Moga, SMA Negeri 1 Pemalang, S1 Universitas Gadjah Mada. Kabupaten Purbalingga yaitu pasangan nomor urut 1 Diah Hayuning Pratiwi merupakan petahana Bupati Purbalingga. Diah Hayuning Pratiwi lahir 11 April 1987 adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Purbalingga periode 2021-2024. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Purbalingga periode 2016-2021. Namun di tengah masa jabatannya ia naik jabatan sebagai Bupati setelah Bupati Purbalingga sebelumnya Tasdi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam suatu operasi tangkap tangan OTT pada tahun 2018. Kabupaten Purworejo ini pasangan nomor urut 2 Yuli Hastuti ini juga merupakan petahana juga. Yuli Astuti adalah seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Purworejo sejak tahun 2023. Beliau dikenal karena statusnya sebagai Bupati termiskin di Indonesia, sebutan yang didasarkan pada laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait harta kekayaan penyelenggara negara.
Astuti sebelumnya adalah Wakil Bupati Purworejo periode 2016-2021 dan 2021-2024. Ia menjabat untuk periode kedua sejak 26 Februari 2021 setelah dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara daring pada 13 Desember 2023. Ia dilantik menjadi Bupati Purworejo secara definitif setelah sebelumnya menjadi penjabat Bupati. Pendidikan lulus SD Banyuyoso Grabak Purworejo, lulus SMP Negeri 1 Kutoarjo Purworejo, Semea Negeri Kutoarjo Purworejo, S1 Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, Ungaran, Semarang tahun 2015. Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang, pasangan nomor urut 2 Muhammad Hanis Khalil Barro ini merupakan Wakil Bupati Rembang kelima. Ini merupakan petahana dalam Pilkada 2024 ini juga tetap menjadi Wakil Bupati untuk pasangan nomor urut 2. Muhammad Hanis Khalil Barro atau yang lebih dikenal dengan Gus Hanis, lahir 17 Agustus 1982, adalah Wakil Bupati Rembang periode 2021-2024. Ia menjabat sejak 26 Februari 2021 setelah dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara daring. Riwayat pendidikannya SD Negeri 4 Kutoharjo, MTS Mu'alimin Mu'alimat, MA Negeri 2 Yogyakarta, MA Negeri Rembang, S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kabupaten Semarang. Di Kabupaten Semarang, pasangan nomor urut 1 Ngesti Nugraha ini juga merupakan Bupati Petahana Semarang yang ke-40. Ngesti Nugraha adalah Bupati Semarang terpilih hasil pemilihan umum Bupati Semarang tahun 2020, sekaligus mantan Wakil Bupati Semarang periode 2015-2020. Sebelum menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, ia adalah anggota DPRD Kabupaten Semarang selama 3 periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Ia pernah menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan magister hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Dalam catatan KPK, ia tercatat memiliki harta kekayaan 2.470.155.594. Bupati Semarang 2021 sampai sekarang, kampanye pemilihan umum Bupati Semarang tahun 2020. Dalam pemilihan umum Bupati Semarang tahun 2020, ia dan pasangannya Haji Basari didukung oleh PDIP, PKB, Hanura, dan Partai Demokrat, serta berhasil menjadi pemenang dengan meraih 386.222 suara. Konon ia berjanji akan ngolah pikir dan menginap di lokasi TPS yang menyatakan dirinya menang 100% dengan catatan presentase pemilih yang mendaftar di sana juga tinggi. Pencalonannya sebagai calon Bupati Semarang pada Pilkada 2020 juga didukung oleh pedagang pasar dengan alasan telah memberikan bukti dan kerja nyata terhadap kelompok pedagang pasar. Selain itu, ia juga didukung oleh MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Semarang, Tarung Bebas Indonesia, Satria Boxing Club, serta Paguyuban Masyarakat Minang Semarang. Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen ini pasangan calon nomor urut 2 Suroto ini yang dulunya merupakan Wakil Bupati Sragen keempat, ini juga tetap mencalonkan sebagai Wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2. Suroto lahir 25 Agustus 1956, adalah Wakil Bupati Sragen periode 2021-2024. Ia menjabat sejak 24 Mei 2021 setelah dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gardika Bakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. Riwayat pendidikannya SD Negeri Ngebat Pada 1, SMA Saverius Gemolong, paket C SMA Karyawan. Riwayat organisasinya Ketua Ranting PKB-NU Gemolong, Ketua DPAC PKB Gemolong, Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Sragen, Wakil Ketua Dewan Suro DPC PKB Kabupaten Sragen 2021-2026. Kabupaten Sukoharjo ini nomor urut 1 karena ini merupakan calon tunggal, yaitu Etik Suryani yang dulunya merupakan Bupati Sukoharjo, ini mulai menjabat 26 Februari 2021. Etik Suryani lahir 15 Maret 1963 adalah Bupati Sukoharjo yang menjabat sejak 26 Februari 2021. Ia merupakan istri dari Bupati Sukoharjo tahun 2010, 2015, dan 2016-2021. Haji Wardoyo Wijaya SH MHMM. Ia mencalonkan diri sebagai calon Bupati Sukoharjo dalam Pilkada 2020 bersama Agus Santoso.
Sebelum menjalankan peran sebagai ketua tim penggerak TPPKK Kabupaten Sukoharjo, Eti Suryani sempat berkiprah di bidang perbankan sampai menduduki posisi sebagai kepala cabang. Selama memimpin TPPKK Kabupaten Sukoharjo, Eti Suryani menorehkan banyak prestasi dalam lomba-lomba di bidang PKK, baik tingkat provinsi maupun nasional. Prestasi yang cukup membanggakan antara lain juara Pakarti Utama Pemanfaatan Toga tingkat nasional diwakili Kelurahan Kenep, serta juara Pakarti Utama 1 Lomba Posyandu tingkat nasional diwakili Posyandu Mawar 3 Desa Puron. Riwayat pendidikan SDN 85 Tegal Mulyo, SMP Negeri 9 Surakarta, SMA Negeri 1 Kartasura, Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia Surakarta, Universitas Surakarta, STMIK AUP Surakarta. Kabupaten Temanggung, di Kabupaten Temanggung pasangan nomor urut 3 Muhammad Al-Kazik ini juga merupakan Bupati Petahana, yaitu Bupati Temanggung ke-23. Muhammad Al-Kazik lahir 30 Desember 1967, adalah seorang politikus berkebangsaan Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Temanggung sejak 24 September 2018. Sebelum terpilih sebagai Bupati, dia adalah seorang pewarta yang juga aktif dalam berbagai organisasi Islam. Kehidupan awal dan pendidikan, Al-Kazik lahir di Temanggung pada tanggal 30 Desember 1967. Setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di Temanggung, dia belajar di pondok pesantren selama 2 tahun sebelum melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri di Purworejo. Setelah lulus dari madrasah, ia aktif di berbagai organisasi mahasiswa Islam termasuk Gerakan Pemuda Ansor. Ia belajar filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kabupaten Wonogiri, ini pasangan calon nomor urut 2 Setio Soekarno, ini juga merupakan Wakil Bupati Wonogiri keempat. Setio Soekarno lahir 6 Agustus 1966, adalah politisi PDI Perjuangan yang sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri sejak 2014, sampai akhirnya mengundurkan diri dikarenakan maju dalam Pilkada Wonogiri 2020. Ia maju mendampingi Bupati Wonogiri Joko Sutopo yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Riwayat pendidikannya SDN 1 Batu Retno, SMP Negeri 1 Wonogiri, SLTA Batik Surakarta, D3 Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Riwayat organisasi pengurus ranting PDI Perjuangan Kabupaten Wonogiri, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonosobo, ini pasangan calon nomor urut 1 Afif Nur Hidayat, ini juga merupakan Bupati Petahana Wonosobo. Afif Nur Hidayat lahir 25 Oktober 1970, adalah Bupati Wonosobo periode 2021-2025 dan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo periode 2014-2019 dan 2019-2024. Ia adalah kader PDIP yang sudah menjadi ketua dari DPC PDIP Wonosobo untuk kali ketiga hingga periode 2019-2024. Sebelum menjadi ketua, Afif sempat menjadi sekretaris DPC PDIP Wonosobo 2 periode, yaitu pada tahun 2000 sampai 2005 dan 2005 sampai 2010. Ia mulai memimpin DPC PDIP Wonosobo pada tahun 2010. Saat itu ia menggantikan Joko Wiono yang merupakan pimpinan DPC PDIP Wonosobo periode sebelumnya. Selain itu, ia juga sangat berpengalaman dalam dunia pemerintahan karena sudah menjadi anggota DPRD Wonosobo selama 21 tahun. Riwayat politiknya, selain menjadi ketua DPC PDIP selama 3 periode dan menjadi anggota DPRD Wonosobo selama 21 tahun, pada Pilkada 2010 ia juga mencalonkan diri menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan Aziz Subekti namun gagal. Tahun 2020 dengan berbekal rekomendasi dari berbagai partai politikus, ia kembali mencalonkan diri menjadi bupati berpasangan dengan Muhammad Albar. Kemudian Kota Magelang. Kota Magelang ini Muhammad Nur Aziz dan M. Mansur, calon nomor urut 1 ini merupakan pasangan Wali Kota Magelang dan Wakil Wali Kota Magelang. Jadi ini kembali lagi mencalonkan diri. Muhammad Nur Aziz adalah dokter asal Jawa Tengah yang menjabat sebagai Wali Kota Magelang periode 2021-2024 pada Pilkada Kota Magelang 2020. Ia bersama M. Mansur mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020 yang diusung oleh Partai Demokrat, Golkar, PKS, dan PKB. Kemudian ia menang dengan total suara 41.900
170 suara atau 60,02%. Riwayat pendidikan SD Ahmad Yani 2B Magelang, SMP Negeri 1 Magelang, SMA Negeri 1 Magelang, Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, organisasi Nadir Masjid Asy Syifa RSUD Karyadi. Kemudian calon wakilnya M. Mansur, lahir 10 Juni 1949, adalah Wakil Wali Kota Magelang periode 2021-2024. Ia menjabat sejak 26 Februari 2021 setelah dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara daring. Pendidikan Sekolah Rakyat Negeri Wates 1 Kota Magelang, PGAN 4 tahun, PGAN 6 tahun, S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Organisasi Ketua Basnas Kota Magelang, Ketua FKUB Kota Magelang. Kota Pekalongan. Kota Pekalongan ini nomor urut 2 Ahmad Afzan Arsal Junaid. Ini merupakan wali kota Pekalongan ke-24. Ahmad Afzan Arsan Junaid, lahir 20 September 1979, adalah wali kota Pekalongan yang menjabat 2021-2024 dan wakil wali kota Pekalongan periode 2019-2021. Riwayat pendidikannya SD Islam 2 Pekalongan, SMP Islam Pekalongan, SMA Islam Pekalongan, S1 Universitas Islam Indonesia. Organisasi Bendahara Badan Wakaf Mahat Islam Pekalongan, Ketua Pondok Pesantren Modern Al-Quran Buaran Pekalongan, Pengurus Futsal Jawa Tengah, Ketua Futsal Kota Pekalongan, Wakil Ketua KONI Kota Pekalongan, Wakil Ketua PDBI Kota Pekalongan, Dewan Pembina Askot PSSI Kota Pekalongan, Dewan Pertimbangan Kadin Kota Pekalongan, Ketua Telecenter dan Promosi Kampung Wisata Batik Pesindon. Yang terakhir Kota Surakarta, yaitu ini yang dulu menjadi wakil wali kota, yang saat ini wali kota Surakarta ke-19, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Teguh Prakosa. Teguh Prakosa lahir 10 November 1959, adalah politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang menjadi calon wali kota Surakarta periode 2024-2029. Sebelumnya ia pernah menjabat wakil wali kota Surakarta periode 2021-2024. Sebelumnya ia menjabat sebagai anggota DPRD Surakarta 3 periode, yakni 2009 sampai 2014, 2014-2019 dan 2019-2024. Pendidikannya SD Kasatrian, SMP Kasatrian, SMA Negeri 4 Surakarta, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas 11 Maret UNS Solo. Riwayat organisasi Wakil Bendahara DPC PDIP Surakarta, Sekretaris DPC PDIP Surakarta 2005 sampai dengan sekarang. Berikut tadi merupakan kepala daerah petahana yang mencalonkan lagi pada Pilkada 2024. Cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.